Bagai tak ada ujungnya, perselisihan antara Karen Port dan Marshanda kini justru menemui titik baru. Pasalnya, usai kehadiran Marshanda yang menjadi saksi dari kasus KDRT yang menjerat mantan suami Karen Port, Arya Klepot di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa lalu, kini pihak Karen yang sontak meradang usai mendengar pernyataan mantan istri Ben Kasyafani itu. Bukan tanpa alasan, dirinya tak pernah sekalipun menuduh Marshanda sebagai perusak rumah tangganya dengan Arya. Dengan tegas, Karen meminta mantan artis cilik itu untuk tidak menggiring opini publik dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya. Sebenarnya dari awal saya pun difitnah, dibilang sama Arya saya nggak apa-apa. Karena menurut saya udah cukup kesian sama Karen. Penderitaan yang dia punya dalam hidupnya itu banyak banget dari dia kecil. Saya rasa nggak fair kalau saya tuntut dia dengan pencemaran nama baik lah apa. Udah cukup kesian nih orang gitu. Jadi sekarang saya fight sebagai saksinya Arya karena kita semua ini terpaksa untuk menyerang. Kapan saya pernah memberikan statement bahwa saudari Marshanda adalah perusak rumah tangga saya? Coba tunjukkan. Jadi jangan menggiring opini publik. Tahun 2015, setelah saya sudah tidak mempunyai hubungan kerja lagi dengan saudari Marshanda, saya tidak pernah berhubungan dengan dia lagi. Dan tahun 2015 juga, rumah tangga saya itu sudah hancur. Sudah seperti mau kapal yang udah mau tenggelam, udah mau pecah. Gitu. Jadi apa hubungannya dia dengan ini? Tidak ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tahun 2015 saya sudah tidak berhubungan dengan dia lagi, dengan saudari Marshanda. Dan pada akhirnya saya menemukan anak saya dan mantan suami saya yang dulu adalah suami saya tinggal di apartemen yang adalah miliknya dia setelah saya mencari anak saya selama 2 bulan. Jadi tolong jangan menggiring lagi opini publik. Karen justru tak mempermasalahkan kedekatan yang selama ini terjalin di antara Marshanda dan mantan suaminya. Entah hanya mengaku teman ataupun sahabat dari kecil, Karen tak peduli dan tak ingin mempermasalahkan hal tersebut. Ya saya rasa mempunyai sahabat, mempunyai orang yang dekat, sudah seperti keluarga ya wajar-wajar aja, sah-sah aja. Memang mereka mempunyai hubungan yang spesial seperti keluarga atau apapun itu. Saya tidak pernah bilang saya tidak setuju atau saya setuju, karena saya juga sekarang bukan siapa-siapanya Arya lagi dan terserah gitu. Buat saya it's not a big deal, bukan masalah. Sebelumnya, suasana semakin mengeruh kala Marshanda menuturkan sebuah kabar mengejutkan tentang kehidupan Karen yang sebenarnya. Dengan nantang, Marshanda mengungkap perselingkuhan hingga perzinahan yang dilakukan manajernya tersebut. Seolah menabuh genderang perang, Marshanda berani mengungkapkan sebuah kabar yang belum tentu kebenarannya. Dan benar saja, Karen langsung membantah keras tuduhan yang dilayangkan padanya. Karen tak percaya Marshanda yang tak ada di dalam lingkaran rumah tangganya dan bisa memfitnah dirinya sekejam itu. Yang saya tahu sih kalau kan dari 2015 itu pertama saya dengar dari Egi ketika saya masih waktu itu berhubungan sama Egi, mantan saya. Ya jadi waktu itu kan Karen manajer saya. Pas lagi di backstage lah gitu, saya lagi manggung, Karen berdua sama Egi nih ngobrol-ngobrol. Karen cerita ke Egi, wah gue punya cowok sekarang tajir, bla 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 bla. Padahal waktu itu dia dalam keadaan masih menikah dengan Arya. Kalau perzinahan yang 2019 itu udah pengakuan atau dari itu? Enggak, kalau yang perzinahan saya taunya dari sumber lain. Oh, sumber lain. Tidak langsung dari orangnya. Tapi kalau langsung dari orangnya melalui orang kedua yaitu Egi, itu saya tahu. Coba kalau saudari Marshanda bilang, bisa buktikan nggak saya berselingkuh? Dengan siapa, di mana, kapan? Buat saya ini lucu gitu. Saya speechless jadinya. Jadi seolah-olah orang ini ada di dalam circle rumah tangga saya gitu. Jadi buat saya nggak mau nanggepin persoalan ini, tapi ya kalau berani berbicara, berani bertanggung jawab apa yang dia katakan. Ada buktinya kah? Tahu siapa orangnya kah? Dan berhubungankah dia orangnya? Apakah dia melihat? Apakah dia merasakan? Namun berbeda dari penuturan Marshanda,
Karen justru merasa jika Marshanda tak memiliki kapasitas sebagai seorang saksi. Hal tersebut karena Caca tak melihat, merasakan, dan berada di tempat kejadian saat Karen menerima kekerasan rumah tangga dari Arya. Saya rasa itu wajar kalau untuk seorang terdakwa yang membela diri, membawa saksi. Saksi ini kan saksi yang mau meringankan, bukan saksi-saksi seperti saksi-saksi saya yang sudah di BAP oleh kepolisian sehingga kepolisian mempunyai bukti yang cukup untuk meningkatkan ke kejaksaan dan menjadikan berkas itu P21 untuk sampai ke pengadilan. Jadi apanya yang fitnah? Kalau saya mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk membuat seseorang yang sudah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu mantan suami saya sendiri, ke ranah pengadilan atau meja hijau. Jadi apa yang fitnah kalau kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga saya? Jadi kalau tidak tahu apa-apa dan hanya mendengar dari satu pihak dan tidak mengalami, tidak merasakan, dan tidak menjadi saksi, melihat benar-benar dan ada di tempat, ya saya rasa Anda bisa berspekulasi dengan cuman satu arah aja. Wah, semakin tegang ya perseteruan ini karena bisa dibilang apa yang disampaikan Marshanda kemarin pemirsa dibantahkan oleh Karen. Ternyata apa yang disampaikan Karen sendiri berarti tahun 2015 merupakan penghujung di mana mereka bekerja sama. Setelah itu proses rumah tangga mereka hanya Karen dan juga Arya yang tahu. Jadi sebagai saksi diharapkan tidak menggunakan kata-katanya, tapi lebih kepada fakta yang terjadi pada saat itu adalah begini gitu. Jadi kalau ada katanya, kesannya jadi masih apa ya, tidak valid lah istilahnya dalam ilmu hukum. Sih, tapi memang ini ya mungkin bisa kita lihat kalau informasinya masih saling menyerang dari kanan dan kiri begitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya nih bisa terlihat gitu secerca harapan. Karena kalau misalnya kita tarik ke belakang sebenarnya kasus ini kan juga sudah cukup lama ya. Betul. Perseteruan antara Karen Purwo dan juga Arya Klapraf ini. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu bisa ada secerca harapan untuk menyelesaikan kasus ini.